ngahuap. Ieu nama ieu teh kebok mah. Nya kasta nya capek. Kandungan sampeuna lila. Kandungan sampeuna lila sabar bulan. Tahun aya? 8 bulan. 8. 8 bulan acan di dua, acan disimpan, diemple-emple, dipoe, digoreng. Urang kurunyung datang. Lep we ngakan. Ngakan. Tapi da urang ge paham karena proses eta nya gitu. Paham. Jadi Ayeuna anu katempo makhluk nya hakikatna memang ieu walau disadiakeun ka urang. Tapi urang kudu paham pada proses jeung menghargai eta mata aya bahasa nuhun mah. Alhamdulillah. cek Prof Dedi mah kudu aya job kabul. Ditampi sampurna hatur nuhun alam. Hatur nuhun anu ngagoreng, hatur nuhun tukang minyak. Hatur nuhun sadayana. Jadi berarti kudu ka alamnya termasuk berarti ya. Tapi kan bisa dirangkum sebenarnya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Terus nuhun. Dan lama? Malah. Dari lah. Sangguhannya diperlukan uyah. Ma. Sukanya. Pakai opak. Sangguhannya diperlukan uyah. Pakai apa? Pakai opak dirangkes. Pakai ranginan? Pakai ranginan. Ayo. Cukup? Ayo cukup. Tuh. Kira-kira. Kurang balik deh. Dacan. Jangan sakit. Anu? Sangguhannya. Sangguhannya. Tukang ya. Kurang ya. Opak. Pasti. Ngomong penting aja. Neng diperlukan teman-teman. Teman-teman ada ya tuh. Sangguhannya perlukan ya. Perlukan ya. Pakai opak. Pakai opak. Karbohidrat. Ya karbohidrat oke. Munculnya nama sehat. Sip. Bismillah. Kakak sare didinya kepok, hei. Kepok. Si kapuk. Tidak kudang. Kepok. Tinggalkan ya. Udah. Yang penting itu nggak udang. Dar. Ada sebuah acara hari ini yang agak mendadak seperti itu ya. Sebetulnya kita lagi mau ngasuh anak galau itu yang pakai kupluk di belakang itu. Itu lagi galau banget gitu. Dan kegalauan ini harus dituntaskan lewat sebuah penyaluran energi. Nanti kira-kira seperti apa menyalurkan energinya, kita cari tahu. Oke, bareng kita di meditasi ada Pak Polhut dan juga Abah Yadi Galunggung. See you there. Kok jadi ATM sekarang? Oh, briling. Jadi briling, aneh saya. Makanya dia pada bingung oke. Halo bro. Kenalan nyantai. Kopi. Udah beres roasting? Sekarang beres. Oh, Tadi. kita bapak aja cenah. Koyong. Kalau bekal. Kumaha? Dina ini dia. Bapak aja mau ngapain batin? Bentar aja. Pak, bentar apa? Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Jawa Barat, yaitu Gerakan Hejo,
Forum Penyelamat Lingkungan Hidup dan juga Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda menentang adanya surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 287 terkait pengambil alihan hutan negara yang luasnya mencapai 1 juta hektar yang dikelola oleh Perhutani, sahabat Bani Tasik. Di mana Ketua LMDH Jawa Barat, Nace Permana, itu mengatakan kepada Tribun Jabar terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 287 tersebut tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK ini sangat memprihatinkan karena jauh dari konsep kehutanan dan lebih cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok reforma agraria. Dan ia mengatakan bahwa hal tersebut dibuktikan dari pernyataan menterinya bahwa program KHDPK ini diperuntukkan untuk pemukiman dan reforma agraria serta bisnis, yang artinya sangat jauh menyimpang dari konsep konservasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang wilayah tersebut. Sebuah daerah harus memiliki ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Jadi katanya konsep KHDPK itu tidak memungkinkan tercapainya RTH tersebut. Dan menurutnya mobilisasi massa melakukan pengambil alihan lahan yang hari ini dikelola Perhutani itu akan terjadi banyak gesekan warga dengan warga. Di Karawang misalnya juga terjadi gesekan seperti itu sampai memasang pelang bahwa Perhutani dilarang masuk. Padahal kan sampai saat sekarang SK penetapan lahannya juga belum diterbitkan dan baru sebatas SK atau kewenangan. Tetapi penunjukan lahan mana saja yang belum diterbitkan dan kelompok reforma agraria sudah mengkaplingkan itu. Mereka sudah ajukan proses ini. Nah, bicara soal hutan, sahabat Bani Tasik, kita jalan-jalan ke hutan yang ada di sekitar wilayah Gunung Galunggung. Kita mau cari tahu kondisinya seperti apa dan bagaimana pendapat beberapa orang yang ada di wilayah Tasikmalaya ini. Rasak tuh, Bah? Rasa salah satu Kearifan lokal. kearifan lokal terus satu yang terdapat di hutan itu kayak gini. Ini kalau di sini namanya karben. Kita sekarang lagi ada di Kampung Sukasari ya. Kampung Sukasari ini berbatasan dengan hutan lindung, ya kan? Iya, nggih. Hutan lindung yang dulunya merupakan hutan produksi. Nah, status hutan lindung itu tahun berapa diganti? Kalau nggak salah tahun di bawah 90-an lah. Oh, 90-an ke sana ini merupakan hutan produksi. Ya. Tetapi ini berubah menjadi hutan lindung karena memang sering kejadian longsor gitu ya. Dulu pasca cerita warga sekitar di sini sehabis hutannya ditebang otomatis kan gundul. Jadi tahanan air, resapan air kan nggak ada. Ini kan bawahnya pasir. Kalau hujan itu terkrisis ke bawah. Erosi ya. Erosi, iya. Makanya status hutan produksi dirubah menjadi hutan lindung. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah agak kali rapat, indah untuk dipandang lah. Dan resapan airnya ini juga lihat betul ini. Rasanya sebagai menyadap dan orang yang berinteraksi sama hutan itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, demi untuk sehari-hari lancar. Nah, harapannya terhadap hutan ini gimana, Kak? Lebih lebat kalau mau mah. Jangan, kan ini udah jarang gitu ya kan, banyak yang tumbang kena angin gitu. Kalau ada ya diperbaharui itu. Iya, atau penanaman baru gitu. Ya, penghijauan kembali ya. Iya. Nggak setuju, kenapa? Ya, sumber air kan jadi kurang. Gitu. Kang Dede, kalau misalnya sumber air berkurang, itu kerasa banget nggak? Apa namanya? Pas bulan saat kemarau gitu. Ya kerasa. Sekarang juga udah kerasa. Oh, sekarang kerasa? Iya, kerasa. Oke. Agak sulit itu air gitu. Dan nggak kebayang kalau misalnya hutan itu jadi gundul gitu ya? Wah, kalau jadi gundul ya kemungkinan jadi neraka kemungkinan. Ayo, nuhun Kang ya. Ya. Wilujeng ngaderes. Ya. Kali ini kita lagi sama Pak Lontarlan. Usianya nggak jauh-jauh sama saya lah.
berpaut beberapa hari aja gitu. Kita bicara soal hutan, Pak ya. Iya, iya. Hutan ini Bapak memang sejak dari lahir tinggal di sini ya? Iya, Tinggal asli dari sini. Asli di sini. Terus Bapak bisa cerita Pak soal kondisi hutan waktu itu lagi kecil ini seperti apa dulu? Iya. Sama-sama dulu waktu Bapak lagi kecil sekitar tahun 80-an di hutan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dilihat dari segi air, dulu mah ini sawah semua, karena air dari hutan sangat besar gitu. Kalau dulu mah ya air, sumber airnya banyak. Nah, tahun 80-an ini semua areal pesawahan ini semua. Kalau sekarang ya semenjak meletusnya Gunung Galunggung kan ada dampak gitu dari dampak kekeringan, sumber air banyak yang kering. Nah, ya alhamdulillah waktu tahun berapa Bapak lupa lagi, hutan ini kan dulunya hutan produktif. Nah, kalau sekarang sudah dilindungkan, jadi sekarang statusnya sudah hutan lindung. Kalau dulu kan produktif, sekian tahun ditebang, ganti pepohonan yang lain. Nah, alhamdulillah setelah pemerintah mengganti status jadi hutan lindung, alhamdulillah masyarakat ini sangat terima kasih dikarenakan ya kita ini dari status hutan lindung itu kondisinya menjadi lebih baik ya daripada hutan lebih produktif baik, ya. Karena kan ada keterbatasan ya, nggak boleh menebang, nggak boleh ya mengambil sembarangan, karena kan hutan lindung. Dulu kan selagi hutan produktif kan ya sekian tahun ditebang kan, ada dampak ke masyarakat, kekeringan, ya kekeringan, limbahnya. Kalau hujan besar, erosi ke sini, pasir dari gunung itu ke sini. Nah, sekarang udah hutan lindung, alhamdulillah. Ya, terima kasih pada pemerintah, karena kan tanpa hutan ya masyarakat di sekitar sini sangat membutuhkan adanya hutan lindung gitu, untuk satu untuk udara yang sejuk, kedua minimal lah masyarakat di sini kan tergantung kepada hutan. Ya harapan ke depan semoga hutan-hutan, khususnya hutan di sekitar wilayah ini jangan dialihfungsikan lagi lah. Sudah segini, kalau bisa. Ini juga yang sisa Pak ya? Ya. Ini juga yang tersisa gitu ya? Iya. Dan yang sedikit gitu ya? Areal masyarakat pasirnya. Hari-hari pesawahan mah di dulu, terus pesawahan pas sampai ujungan. Dulu mah ini pesawahan, ini enggak, ini hutan lah. Dari dulu juga kan ada batas-batasnya, ini batas hutan. Ini kan kalau dulu mah hutan masyarakat, sebutnya juga hutan rakyat gitu. Ada hutan pemerintah, ada hutan rakyat. Enggak Pak, kalau saya mau pengen seperti ini aja hutannya, jadi rindang, jangan dialihfungsikan, karena ya masyarakat di sini sangat bergantung terhadap hutan, utama sumber air. Airnya Air mulu ya. Minum seger. Mantap. Nah, di batas desa sama hutan lindung ini ada tegakan-tegakan pohon yang memang sudah menjulang tinggi tuh. Ini kalau dikira-kira berapa meter nih? Ada yang tahu berapa meter? 20 meteran ayah? Ayahnya? Lebih benernya? Ini diperkirakan 50 meter mah ada. 50 meternya? Iya. Oh, nya 50 meter mah ada. 50 meter. Sampai ujung ini. Perkiraan.
Bah, gimana Mbah rasanya ada di Leuweung? Jadi di dia ya paham aslina fungsi hutan teh kitu. Mun di kota mah seolah-olah hutan teh nanaon. Tapi mun di dia mah memang disebut hutan sumber kehidupan, air, udara, sumber produksi oksigen. Asli dapat. Jadi lestarikan alam, wariskan keindahannya. Lestarikan alam, kenapa tidak dari dulu? Lestarikan alam, hanya celoteh belaka. Agus Sandi, Yandi. Agus Yandi sama siapa? Sama Kang Amu gitu. Kalau Kang Amu ini salah satu warga di sini. Dia sering sekali berinteraksi dengan alam, sama yang ini nih, yang buntutnya kelihatan nih. Kapuk. Oh ya, kapuk. Iya bu. Iya. Nah gimana, Mas Yandi? Keresahan-keresahan apa sih yang dirasakan dari seorang Anda secara pribadi gitu ya terhadap kondisi hutan sekarang gitu? Kemudian kan kemarin-kemarin sempat juga muncul penolakan-penolakan soal konsep yang sebenarnya ini memicu juga ya kontroversi gitu. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap apa yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya ya. Ya. Gimana, bagus? Ya hemat saya sih ya hutan. Yang kenceng ngomongnya nggak kedengeran. Hemat saya sih ya hutan aja lah, gak usah dialihfungsikan lah. Ini manfaatnya udah kerasa, termasuk saya sendiri udah bisa merasakan manfaatnya. Jauh-jauh lah kita berteduh di kota sama di sini jauh beda kan. Di sini masih tegakannya kok seperti ini, rapat-rapat semua. Masih bagus ya? Masih bagus. Ini gak kebayang kalau misalnya ini dialihfungsikan. Kalau misalkan dialihfungsikan otomatis kan misalkan. Khawatirnya apa sih? Khawatirnya? Nah. Ya kalau hutan dialihfungsikan, misalkan ini dipakai lahan pertanian, apa tupang sari yang lain, bentang tanah kan dipakai kan, otomatis kan. Dan pohon-pohon bisa ditumbangkan gitu. Yang namanya bercocok tanam ya, kalau matahari gak masuk mungkin kan harus ditumbangkan. Kalau yang namanya pohon tumbang, ditumbang-tumbangkan, dimatikan, otomatis gundul ya. Otomatis gundul, dan seperti tadi apa yang dikhawatirkan sama Pak Lontar gitu. Kalau misalnya hutan gundul seperti itu kan dalam kondisi sekarang saja, karena memang vegetasi tertutup itu sudah mulai banyak berkurang. Itu kalau musim kemarau airnya itu kan apa ya istilahnya, rentan sekali kekeringan kayak gitu ya. Iya betul. Nah kalau dari kacamata seorang pegiat petualangan di Galunggung, Abah Yadi, gimana Abah Yadi? Hutan ya Sorana juga Iwan Fals sih. Hutan tetap harus seperti hutan. Saya bukan tinggal di sini, tetapi kemanfaatan hutan Galunggung ini sampai ke daerah saya. Dari air, dari udara, dari fisik, ke pasir, dari angin yang kesik itu juga sebuah masalah sebetulnya, karena kalau di Galunggung ini kan memang akibat aktivitas vulkano tahun 82 dan ratusan tahun sebelumnya itu mengeluarkan lava, mengeluarkan pasir yang akhirnya memang jadi berkah tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya gunungan-gunungan ini terus dikeruk ya habis juga gitu kan, karena sumber air itu pasti ada di wilayah yang agak tinggi dan harus ada pepohonan-pepohonan. Nah kalau misalnya itu dibabat, menurut gue sih ya kerasa sendiri akibatnya gitu, Meng. Suaranya agak kenceng dong. Satu gini ya, setelah penambangan banyak pasir sekarang lah kita lagi situ. Menang udut tuh. Satu, dapat Pak. Ini bebas Ya. Kita ngobrol aja lah gitu. Intinya gini, di daerah saya dulu itu banyak orang-orang yang memang mijahkeun, mun bahasa ini mijahkeun nilem. Enog. Mijahkeun ikan. Tapi sekarang itu nggak ada, karena apa? Air yang dulunya harus jernih itu dalam pembenihan ikan itu sekarang udah nggak bisa lagi. Tak gitu Ciherang, eta terangkanlah. Waktu itu eta herangkanlah teh
ya salah satu gerakan yang sebenarnya merupakan sindiran aja. Tapi ya kadang-kadang kita ngelihatnya kok nggak digubris gitu sama orang-orang yang apa ya, memikirkan keuntungan sepihak aja gitu. Nah, sebenarnya kan bukan, kalau buat pengusaha ya jalan aja. Ya harusnya negara bagian pemerintahnya itu yang harus lebih memikirkan itu. Yang punya apa ya, kekuasaan, Kewenangan lah, ya, untuk kewenangan mengatur gitu, regulasi untuk lebih kuat dengan regulasi menjaga hutan. Walaupun masyarakat bagian dari negara juga pengen, ya sulit, tapi ya herangkanlah itu ya, mudah-mudahan berawal dari Ciherang. Amin. Kebenaran. Herangkanlah. Gara-gara storage full nih. Jadi bete. Woi, Kiyomasa, nande, gambare, baka. Pok, kasare didinya kepok, hei, kapok, si kapuk, tidak kudang. Kapok, tinggalkan ya. Nah nih, dari jalan-jalan kita ke Luwung ini, intinya ya jangan dialih fungsikan aja, apalagi statusnya dialihkan. Udah terus seperti ini, hutan dijaga, dilestarikan, yang ada jangan dirubah. Wis cukup. Luwung Hejo, cai ngagolontor, udara sejuk, masyarakat ngejo. inti nama lestarikan alam, wariskan keindahan. Woi, erek ieu wae. Lu bosan? Lu capek? Modal. Keluar ke hutan, kemudian teriaku. Keluar ke pantai, kemudian menyanyiku. Sepi dan sendiri aku benci. Pingin bingar aku mau di pasar. Kenapa tidak kau goyangkan saja loncengnya biar terderak? Biar mengadu sampai gaduh. Apa harapan Anda kepada hutan? Ustadz ini salah satu penggiat lingkungan, penggiat hutan, juga salah satu ketua LMDH di Kabupaten Tasikmalaya. Pegiat kopi juga, terus ketua kelompok tani juga. Tadi pertanyaannya gini, apa harapan Anda kepada hutan saat ini dan sampai masa depan? Gimana caranya hutan tetap lestari? Betul. Para pegiat khususnya yang ada di Tasikmalaya, coba kita bareng-bareng lestarikan hutan. Kalau kita di meditasi hari ini, kesimpulannya hutan tetap hutan, jangan dialihfungsikan buat apapun. Jaga kelestariannya, wariskan kehidupan dan keindahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, share juga jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meditasikan. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into
inside